Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naisha Eka Safira, NIM G7012415 dari kelas A. Saya praktikum analisis farmasi. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas pendahuluan percobaan 2, yaitu gugus, kromofor, dan ausokrom, serta penentuan panjang gelombang maksimum. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja. Nah, yang pertama itu jelaskan kriteria struktur kimia apa saja yang harus dimiliki oleh suatu molekul, contohnya seperti paracetamol, agar dapat diidentifikasi dengan spektrofotometer UV vis. Nah, jadi agar suatu molekul seperti paracetamol ini dapat diidentifikasi menggunakan spektrofotometer UV vis. Nah, jadi molekul ini harus memiliki beberapa syarat. Contohnya itu harus memiliki ikatan rangkap 2 atau sistem terkonjugasi. Contohnya itu struktur C rangkap 2C, C rangkap 2O, atau elektron bebas pada atom seperti O atau N. Terus adanya sistem aromatik atau cincin benzena. Nah, struktur ini memungkinkan terjadinya transisi elektron saat menyerap sinar UV atau sinar tampak, yang dimana tanpa struktur tersebut suatu molekul tidak akan dapat menyerap energi UV secara signifikan. Jelaskan perbedaan fungsi dan sebutkan ciri-ciri gugus, kromofor, dan ausokrom dalam proses identifikasi sampel. Perbedaan fungsi dari gugus, kromofor, dan gugus ausokrom itu, kalau gugus kromofor itu dia adalah bagian molekul yang bertanggung jawab dalam menyerap cahaya. Ciri-cirinya itu dia memiliki ikatan rangkap yang terkonjugasi serta dia menyerap sinar UV vis. Contohnya itu C rangkap 2C, C rangkap 2O, dan NO2. Sedangkan kalau untuk gugus ausokrom itu fungsinya itu dia adalah bagian molekul yang tidak menyerap sendiri cahaya, tetapi dia ini memperkuat atau menggeser serapan kromofor, yang dimana ciri-cirinya ini dia memiliki pasangan elektron bebas, meningkatkan intensitas serapan, serta dia menggeser panjang gelombang. Contohnya itu OH- atau NH2. Jadi kromofor itu dia fungsinya itu penyerapan utama, serta ausokrom itu dia penguat atau pengubah serapan. Jadi yang ketiga, jelaskan bagaimana spektrofotometer mengidentifikasi perubahan struktur setelah penambahan natrium hidroksida atau NaOH pada sampel melalui fenomena pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih besar. Nah, jadi prosesnya itu saat sampel ditambahkan natrium hidroksida terjadi perubahan struktur kimia. Misalnya gugus OH, dia terionisasi menjadi O-. Terus elektron menjadi lebih terdelokalisasi, yang dimana hal ini menyebabkan pergeseran panjang gelombang ke arah yang lebih besar. Jadi spektrofotometer mendeteksi perubahan ini karena puncak serapan atau lambda maksnya ini dia bergeser ke kanan, ke arah yang lebih besar atau ke arah kanan. Terus intensitas serapan ini dia bisa meningkat, yang artinya alat ini dapat menunjukkan adanya perubahan struktur melalui perubahan spektrum. Jadi yang keempat, mengapa setiap gugus fungsi atau molekul memiliki panjang gelombang maksimum atau lambda maks yang spesifik? Nah, jadi jawabannya itu karena struktur kimia yang berbeda-beda, jenis dan jumlah ikatan rangkap yang berbeda-beda, serta tingkat konjugasi yang berbeda-beda. Nah, perbedaan ini menyebabkan energi yang dibutuhkan untuk eksitasi elektron juga berbeda. Karena hubungan energi dan panjang gelombang itu kan dia berbanding terbalik, maka setiap molekul memiliki lambda maks yang khas. Nah, nomor 5, berdasarkan prinsip hukum Lambert-Beer, jelaskan mengapa pengukuran kadar suatu sampel dilakukan pada panjang gelombang maksimum. Nah, jawabannya itu karena nilai E atau absorptivitas molar yang paling besar, terus sensitivitas pengukuran paling tinggi, terus kesalahan pengukuran yang lebih kecil, yang dimana serta hasilnya ini lebih akurat dan konsisten. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai gugus, kromofor, dan ausokrom serta panjang gelombang maksimum atau lambda maks. Sekian dari saya, maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu di tugas pendahuluan berikutnya. Bye bye, terima kasih.